Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Nur Ajijah dari Prodi D3 Kebidanan di Universitas Salih Al-Aita. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan dengan dosen pengampu Ibu Neng Rika Rismayanti. Selamat menyaksikan. Tahukah Bunda bahwa janin di dalam kandungan memerlukan makanan dan nutrisi yang menjadikannya tumbuh dan berkembang? Di dalam rahim, janin mempunyai saluran pengikat antara ibu dan bayi yang biasa kita sebut sebagai plasenta atau ari-ari. Plasenta tumbuh saat janin berusia kurang lebih 1 minggu pertama. Pertumbuhan plasenta makin lama makin besar dan luas, umumnya mencapai pembentukan sempurna pada usia kehamilan sekitar 16 minggu. Pada usia 40-42 minggu, plasenta masih bekerja dengan baik. Akan tetapi, jika melewati 42 minggu, Anda sebaiknya berkunjung ke dokter ya. Baik buruknya kondisi janin tergantung dengan baik buruknya kondisi plasenta. Kata plasenta berasal dari bahasa Latin atau flat cake, yaitu organ khusus berbentuk bulat dan datar seperti kue terang bulan atau martabak manis yang hanya dimiliki oleh hewan mamalia. Plasenta atau ari-ari merupakan organ milik janin yang paling besar dan tumbuh paling awal. Keberadaan organ ini sifatnya sementara, yaitu hanya selama masa kehamilan, atau sejak terjadinya implantasi dari blastosis hingga kelahiran janin. Bentuk plasenta bundar atau oval atau seperti cakram dengan diameter 15-25 cm, dengan tebal antara 3-5 cm. Berat rata-rata 500-600 gram. Di sisi ibu tampak daerah-daerah yang agak menonjol atau yang disebut kotiledon yang diliputi selaput tipis desidua basalis. Kemudian ini adalah selaput ketuban atau amnion yang membungkus dan menjaga bayi di dalam rahim. Selaput ketuban ini tipis tapi kokoh ya. Dia benar-benar menjaga bayi agar tetap aman selama di dalam rahim. Di sisi janin tampak sejumlah arteri dan vena besar atau pembuluh orion menuju tali pusat. Orion diliputi oleh amnion. Untuk insersi tali pusat atau tempat berhubungan dengan plasenta dapat di tengah atau sentralis, di samping atau lateralis, atau di ujung tepi atau marginalis. Sirkulasi darah ibu di plasenta sekitar 3000 cc per menit untuk usia 20 minggu dan meningkat dari 600 cc sampai 7000 cc per menit saat aterem. Letak plasenta pada umumnya pada korpus uteri bagian depan atau belakang agak ke arah fundus uteri. Hal ini adalah hal yang normal karena permukaan bagian atas korpus uteri lebih luas, sehingga lebih banyak tempat untuk berimplantasi. Sedangkan pada gambar B, itu adalah kondisi di mana plasenta berimplantasi dekat dengan jalan lahir atau disebut plasenta letak rendah. Gambar C adalah plasenta previa marginalis di mana plasenta menutup sebagian jalan lahir, dan gambar D adalah plasenta previa totalis di mana plasenta menutup semua jalan lahir. Perkembangan plasenta dimulai selama implantasi ketika blastosis menempel pada epitel endometrium. Sel tropoblas berdiferensiasi menjadi lapisan dalam sitotropoblas dan lapisan luar sinsitiotropoblas. Saat sitotropoblas berproliferasi, sel-sel yang baru terbentuk bermigrasi ke sinsitiotropoblas dan kehilangan membran sel mereka, membentuk massa berinti banyak yang tumbuh dengan cepat. Sitotropoblas mengeluarkan enzim proteolitik dan sinsitiotropoblas menunjukkan ledakan rangkap 3. Ternyata proyeksi seperti jari yang memungkinkan blastosis untuk tertanam ke dalam endometrium, lakuna atau ruang-ruang mulai terbentuk di dalam sinsitiotropoblas. Saat sinsitiotropoblas ini mengikis pembuluh darah dan kelenjar endometrium, lakuna menjadi penuh dengan darah ibu dan sekresi kelenjar. Lakuna terisolasi menyatu untuk membentuk jaringan yang melalui darah ibu, mengalir sehingga membentuk sirkulasi uteroplasenta awal. Menjelang akhir minggu kedua, proyeksi kecil dari sitotropoblas mulai berkembang ke dalam sinsitiotropoblas, membentuk fili koronik primer. Di awal minggu ketiga, ekstraembrionik mesoderma tumbuh ke dalam fili ini, membentuk inti jaringan ikat longgar, di mana struktur tersebut dikenal sebagai fili korionik sekunder.
Pada akhir minggu ketiga, pembuluh darah embrio mulai terbentuk di mesoderma ekstraembrionik. Villi chorionik sekunder mengubahnya menjadi villi chorionik tersier. Sel sitotropoblast dari villi tersier tumbuh menuju desi 2 basalis dan menyebar di atasnya untuk membentuk cangkang sitotropoblast. Tempat yang terhubung ke desi 2 basalis melalui cangkang sitotropoblast disebut villi penahan. Dari sisi batang villi disebut villi batang. Villi batang ini dikelilingi oleh interval ruang dan akan berfungsi sebagai tempat utama pertukaran antara ibu dan janin. Pada minggu keempat, aliran darah janin terbentuk dengan darah kotor diangkut plasenta dari janin melalui arteri umbilikalis berpasangan. Arteri ini mengiring cabang ke villi chorionik dan dibagi menjadi jaringan kapiler di ujung terminal. Karbon dioksida dan produk limbah dikeluarkan dari sirkulasi janin melintasi membran plasenta ke darah ibu dan interval ruang. Oksigen dan nutrisi diangkut melintasi membran plasenta dari darah ibu ke kapiler janin. Darah janin yang teroksigenisasi berjalan kembali melalui vena yang bertemu untuk membentuk vena umbilikalis tunggal yang menuju ke janin. Darah kembali ke sirkulasi ibu melalui vena endometrium dipaksa keluar oleh tekanan darah arteri yang masuk. Plasenta memberi nutrisi pada janin selama perkembangan dan dilahirkan segera setelah Anda dilahirkan. Macam-macam plasenta. Menurut bentuknya, plasenta normal, plasenta tipis, plasenta 1 lobus terpisah, plasenta 2 lobus, dan plasenta 3 lobus. Sedangkan berdasarkan dinding rahim, plasenta normal, plasenta akreta, plasenta inkreta, dan plasenta perkreta. Nah, apa saja sih fungsi plasenta yang perlu kita ketahui untuk janin kita? Satu, menyalurkan oksigen dan nutrisi. Saat hamil, apa yang ibu makan dan minum adalah sumber nutrisi utama bagi bayi. Nutrisi yang ibu dapat dari makanan ini akan disaring oleh darah dan mengalir menuju pembuluh darah melalui plasenta dan tali pusat. Dan ini yang kemudian menjadi makanan untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan bayi. Selain itu, fungsinya juga menyalurkan oksigen dan karbon dioksida antara bayi dan ibu. Sama seperti nutrisi, oksigen disalurkan dari ibu ke bayi melalui darah ke plasenta dan tali pusat. Karbon dioksida yang bayi hasilkan pun ditransfer ke tubuh ibu melalui organ yang sama, tetapi tanpa percampuran keduanya. Dua, menghasilkan hormon penunjang kehamilan. Plasenta juga berfungsi sebagai kelenjar untuk menghasilkan semua hormon penting yang berhubungan dengan kehamilan. Hormon ini membantu menjaga kesehatan kehamilan, merangsang pertumbuhan rahim hingga mengoptimalkan ketersediaan nutrisi untuk perkembangan janin. Tak hanya itu, hormon yang penting selama kehamilan tersebut dapat mencegah kontraksi rahim dan persalinan dini, serta merangsang jaringan payudara untuk persiapan produksi ASI. 3. Menyaring zat berbahaya. Fungsi plasenta lainnya adalah menyaring zat berbahaya serta membuang limbah atau zat buangan yang sudah tidak diperlukan. Melalui plasenta, zat-zat ini diteruskan ke aliran darah ibu untuk kemudian dikeluarkan oleh ibu bersama dengan zat sisa metabolisme lainnya. 4. Menyalurkan antibodi. Antibodi IgG dapat melewati plasenta sehingga memberi perlindungan pada janin dalam kandungan. Penyaluran antibodi ini dimulai pada awal minggu ke-20 usia kehamilan dan pada minggu ke-24. Sayangnya antibodi yang lain seperti IgM tidak dapat melewati plasenta, oleh karena itu beberapa infeksi yang didapat selama kehamilan masih bisa berbahaya bagi janin. 5. Melindungi janin dari infeksi bakteri. Pada beberapa situasi, plasenta dapat membantu melindungi janin dari infeksi saat berada di dalam rahim.
Jika ibu hamil mengalami infeksi bakteri, plasenta mampu melindungi bayi dari infeksi bakteri tersebut. Namun, dalam beberapa kasus, infeksi virus yang serius, plasenta mungkin tidak bisa memberikan perlindungan yang efektif. Sebelum lahir, bayi mendapat antibodi melalui plasenta. Antibodi ini membantu memberikan perlindungan kepada bayi dari berbagai penyakit, dan saat setelah lahir hingga beberapa bulan awal kehidupannya. Nah, demikian informasi tentang pembentukan plasenta dan fungsinya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.